Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, kuliah fisiologi reproduksi dengan topik fisiologi perkembangan embrio dan mekanisme penetasan pada habitat. Jadi capaian pembelajarannya Anda diharapkan untuk memahami tahapan fisiologis pasca fertilisasi secara kronologis, kemudian menjelaskan mekanisme pembelahan diskoidal pada ikan telostei, kemudian menganalisis faktor internal dan eksternal dalam proses penetasan. Awal kehidupan, fertilisasi dan aktivasi. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana fertilisasi terjadi pada ikan, kemudian bagaimana mekanisme pencegahan polispermia atau mencegah lebih dari satu sperma yang masuk ke dalam telur, di mana kita sudah mempelajari reaksi kortikal, kemudian chorion hardening, yaitu pengerasan chorion, kemudian penyempitan mikrofil yang sudah disampaikan pada kuliah sebelumnya dan videonya sudah saya upload juga. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan bagaimana proses yang terjadi dari zigot yang telah dibuahi hasil pembuahan telur oleh sperma, maka dia akan mengalami suatu proses yang disebut dengan pembelahan. Jadi, terjadi segera setelah fertilisasi, karakteristiknya pembelahan cepat dan sinkron, kemudian stadium sel menyerupai buah murbei 32 sampai 64 sel. Kemudian pada fase pembelahan ini belum terjadi pertambahan volume total embrio. Nah, dalam beberapa tahun ini yang jadikan sebagai objek penelitian untuk perkembangan embrio adalah salah satu ikan yang punya nama latin Danio rerio, yang dikenal sebagai ikan zebra. Jadi ini menjadi ikan favorit untuk mempelajari perkembangan telur ya, perkembangan embrio. Karena ikan ini berkembang dengan cepat sehingga pada 24 jam setelah pembuahan, embrio telah membentuk sebagian besar jaringan dan cikal bakal organnya serta menunjukkan bentuk khas yang menyerupai kecebong. Jadi hanya 24 jam ya. Jadi ini adalah telurnya. Nah, kita lihat bahwa yolknya ini, kuning telurnya ini sangat banyak ya, sampai lebih dari separuh. Nah, ini adalah gambaran dari tahapan-tahapan perkembangan embrio. Jadi tadi yang disebutkan sebagai pembelahan ini adalah 1 sampai 4 ya. Katakan bahwa satu sel jadi 2 sel, 2 sel jadi 4 sel jadi 16, 16, 32, 32 jadi 64. Jadi anatomi pembelahan diskoidal. Dan di sini tipe telur seperti yang kita sampaikan pada kuliah sebelumnya, bahwa tipe telur itu dibedakan atas beberapa kategori. Ada yang berdasarkan banyaknya kuning telurnya. Jadi umumnya ikan-ikan telostei itu sifatnya telolesital atau yolknya atau kuning telurnya melimpah. Sehingga ini menjadi hambatan fisik. Kenapa? Karena densitas kuning telur mencegah pembelahan total globalistik. Akhirnya pembelahan sel hanya terbatas pada keping sitoplasma di kutub animal sehingga disebut blastodik ya, pada bagian blastodik,
Sehingga, tapi ini punya efisiensi fisiologis menghemat ATP dan pembentukan sel awal. Jadi Anda lihat di sini, dia tidak membelah dengan kuning telurnya yang ada di bawah sini, hanya yang atas-atas saja ini. Nah ini tadi ya, kuning telurnya berlimpah, sehingga keberadaan kuning telur ini membuat tidak bisa dibelah secara, terjadi pembelahan secara total. Jadi hanya pembelahan sebagiannya. Nah ini pembelahan hanya terjadi pada blastodisk. Apa itu blastodisk? Nah, blastodisk atau keping lembaga bagian dari sel telur yang membentuk embrio melalui pembelahan. Jadi blastodisk itu hanya tempat terjadinya pembelahan. Jadi ini blastodisk ini adalah keping lembaga, tempat di mana terjadi pertemuan antara telur dengan sperma. Jadi ini blastodisk ini saja yang kemudian mengalami pembelahan. Jadi hanya seperti topi saja di sini. Jadi satu sel menjadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16, 16 jadi 32. Nah ini pembelahan hanya terjadi pada blastodisk. Meroblastik adalah jenis pembelahan di mana pembelahan sel tidak membagi sel telur secara utuh. Nah ini istilah saja ya. Jadi kalau pembelahan seluruh tubuh namanya holoblastik. Tapi kalau hanya sebagian namanya meroblastik. Nah, karena hanya sitoplasma blastodisk yang menjadi embrio jenis pembelahan meroblastik ini disebut pembelahan diskoidal. Jadi, nah tadi istilahnya kalau holoblastik, kalau seluruhnya membelah. Tapi kalau hanya sebagian meroblastik. Nah, karena yang dibelah itu hanya bagian puncaknya di sini, bagian tepi-tepinya, maka itu disebut sebagai pembelahan diskoidal. Jadi apa ini? Jadi blastodisk kita sudah tahu nama definisinya adalah keping lembaga bagian dari sel telur yang membentuk embrio melalui pembelahan. Kemudian diskoidal ini berbentuk pipih atau seperti cakram. Jadi pembelahan sel terjadi pada area blastodisk yang seiring bertambahnya jumlah sel, struktur tersebut berkembang menjadi blastodem yang siap melakukan diferensiasi jaringan. Jadi istilah blastodem ini yang nantinya akan dibagi lagi menjadi dua lapisan penting di fase blastula akhir, yaitu epiblast lapisan atas dan hipoblast lapisan bawah yang menjadi dasar pembentuk organ-organ itu. Itu ya. Nah, jadi ini pembelahan diskodal artinya bagian atas saja yang terbelah karena bagian bawahnya ini adalah kuning telur yang sulit untuk dilakukan pembelahan. Jadi ini pembelahan diskoidal pada telur ikan zebra. Ini embrio satu sel. Tonjolan di atas sitoplasma merupakan daerah blastodisk. Jadi ini disebut blastodisk. Kemudian embrio dua sel ini. Jadi kepalanya saja yang membentuk dua ya. Embrio 4 sel ini. Kemudian embrio 8 sel ini. Di mana terbentuk dua baris masing-masing berisi 4 ya. Kemudian embrio 32 sel ini. Dan embrio 64 sel ini. Jadi blastodisknya dapat dilihat di atas sel kuning telur. Jadi ini kuning telurnya ini blastodisknya. Jadi blastodisk ini yang mengalami pembelahan sampai 32 sel. Jadi ini bagaimana memberikan pemahaman kepada kita semua. Bayangkan sebuah telur ceplok, bagian kuning telur yang besar tetap utuh dan tidak terbagi, sedangkan bagian putih yang kecil di atasnya adalah area di mana pembelahan sel atau diskoidal terjadi. Jadi embrio ikan tumbuh menumpang di atas cadangan makanannya. Jadi Anda bayangkan ini. Jadi dia tumbuhnya itu di atas
kuning telur yang akan jadi makanannya. Jadi ini penting dalam fisiologi karena pola diskoidal sangat efisien bagi ikan karena memungkinkan embrio mendapatkan akses langsung ke oksigen dari air melalui korion di bagian atas. Sementara bagian bawah tetap fokus pada penyimpanan nutrisi energi tinggi. Jadi ATP dari lipid atau protein kuning telur. Jadi ini secara fisiologi dia berada di atas bisa dapat oksigen, sementara yang bawah tetap dengan penyimpanan nutrisinya. Nah, kemudian setelah pembelahan sel, maka akan memasuki stadium kedua yaitu stadium blastula. Nah, jadi ini kelanjutan dari fase pembelahan. Ini akan ribuan sel, ciri utama terbentuk rongga blastocoel. Kemudian mid blastula transition atau MBT, titik awal aktivasi gen embrio sendiri. Jadi di stadium blastula ini yang berperan itu adalah gen dari embrio. Ya, jadi sudah ada kontrol gen dari embrio sendiri. Kemudian pembelahan sel mulai melambat dan tidak lagi sinkron. Nah, di sini blastoderm, pembelahan sel terjadi pada area blastodis. Yang seiring bertambahnya jumlah sel, struktur tersebut berkembang menjadi blastodem yang siap melakukan diferensiasi jaringan. Jadi, blastodem menjadi dua lapisan penting di fase blastula akhir, yaitu epiblast lapisan atas dan hipoblast lapisan bawah, yang menjadi dasar pembentukan organ-organ ikan. Jadi tadi dikatakan di sini bahwa blastodis ini adalah pada saat awal terjadi pembuahan. Nah, tapi ketika selnya sudah banyak, dia sudah menjadi blastoderm. Ya, dia sudah jadi blastoderm. Kemudian blastoderm inilah yang nanti akan membentuk epiblast dan hipoblast yang menjadi dasar pembentukan organ-organ. Ini tadi tahap blastula, pembentukan rongga blastocoel. Jadi ada blastocoel, ada rongga di sini. Kemudian massa sel terkumpul di kutub minimal, jadi ada massa sel di sini. Persiapan menuju fase pergerakan sel atau disebut gastrulasi. Jadi gastrulasi ini dicirikan oleh adanya pergerakan sel. Nah, ketika transkripsi dimulai, pembelahan sel melambat dan pergerakan sel menjadi jelas. 3 populasi sel yang berbeda dapat dibedakan. Yang pertama adalah lapisan sinisial kuning telur atau bahasa Inggrisnya yolk syncytial layer, disingkat YSL. Kemudian saat blastoderm berkembang secara vegetatif untuk mengelilingi sel kuning telur, sebagian inti sel sinisial kuning telur ini bergerak ke bawah blastoderm untuk membentuk YSL internal, dan sebagian inti sel akan bergerak secara vegetatif tetap berada di depan tepi blastoderm untuk membentuk YSL eksternal. YSL akan berperan penting dalam mengarahkan beberapa pergerakan sel selama gastrulasi. Kemudian populasi sel kedua yang dibedakan pada transisi mid blastula adalah lapisan pembungkus atau enveloping layer, disingkat EVL ya. Di antara EVL dan YSL terdapat sel-sel dalam. Jadi di sini saya ulangi untuk mengingatkan, blastoderm adalah pembelahan sel terjadi pada blastodis yang seiring bertambahnya jumlah sel, struktur itu berkembang menjadi blastoderm yang siap melakukan diferensiasi jaringannya. Nah, ini di sini
nampak bahwa kuning telur ini, jadi internal yolk syncytial layer itu rata ya, rata. Kemudian ada yolk syncytial nucleus, jadi ini inti dari kuning telur sinsial ya. Kemudian di sini ada enveloping layer, pelindungnya tadi ini. Kemudian ada yang di luar ini, external yolk syncytial layer, jadi lapisan luar dari yolk. Nah, kemudian yolk selnya ini. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa apa yang terjadi, bahwa yang di atas tadi ini, yang kita tuliskan tadi di situ sebagai blastoderm ya, perkembangan dari blastodis itu, blastodis ini ya. Nah, ini mulai membentuk apa yang diferensiasi dari selnya nanti ini. Jadi ada yang ectoderm, terbagi 3 ini, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, kemudian inilah nanti yang dikatakan tadi di situ ada yang akan menjadi atau membentuk organ-organ dalam pada embrio. Nah, kemudian proses gastrula, diferensiasi. Gastrulasi adalah morfometrik yang menghasilkan pembentukan lapisan germinal embrio ya. Gastrulasi ini yang akan menyebabkan berikutnya yaitu epiboli, internalisasi, dan konvergensi ekstensi. Nah, ini yang saya sampaikan dulu ini. Jadi sesudah tadi ada proses pembelahan sel, kemudian ada proses blastula, yang blastulanya tadi itu ditandai dengan adanya pembentukan rongga blastosel ini ya. Kemudian terjadi pelambatan pembelahan sel ya. Kemudian dari blastodis berubah menjadi blastoderm karena sudah mulai terjadi sekumpulan sel yang berkumpul ya. Maka tahap berikutnya adalah gastrula atau diferensiasi. Jadi gastrula adalah proses morfogenetik yang menghasilkan pembentukan lapisan germinal embrio. Kemudian ini ada terjadi pergerakan sel utama yang terjadi selama gastrulasi ikan zebra. Kemudian ada 3 pergerakan. Yang pertama epiboli, yang kedua internalisasi, dan yang ketiga konvergen ekstensi. Faktor-faktor kunci yang mungkin berperan dalam pergerakan sel selama gastrulasi adalah adhesi sel dan penataan ulang sitoskeleton. Kekuatan pendorong gastrulasi mungkin berasal dari interaksi jaringan sama seperti antara lapisan pembungkus dan lapisan inisial kuning telur. Nah, selama gastrula ini terjadi 3 proses, yaitu epiboli, involution atau internalisasi, dan konvergen extension. Epiboli adalah gerakan utama di mana epiboli itu ditandai oleh penyelimutan kuning telur oleh blastoderm. Jadi kuning telurnya ini akan diliputi atau diselimuti oleh blastoderm. Fungsinya mengintegrasikan cadangan makanan ke dalam struktur tubuh embrio. Nah, ciri visual terbentuk apa yang disebut dengan cincin germinal atau gem ring dan perisai embrio atau embryonic shield. Persentase epiboli itu diukur dengan seberapa banyak sel kuning telur yang telah dikelilingi oleh
lapisan sinisial kuning telur. Nah, kemudian tetap berlangsung meskipun kuning telur dihilangkan, kemudian bergantung pada aktivitas mikrotubulus di dalam sinisial kuning telur. Pada fase awal, sel-sel blastoderm yang terletak di bagian dalam bergerak ke luar untuk menyisip di antara sel-sel yang lebih dekat ke permukaan. Jadi ini sel-sel blastodermnya bergerak ke arah luar ya, kemudian sel ini bergerak melintasi permukaan kuning telur hingga menyelimuti sepenuhnya. Jadi ini ibaratnya apa ya? Kita punya suatu kain yang fleksibel, yang kemudian kita gunakan kain itu untuk menutupi satu bola basket, begitu mungkin. Jadi ini blastodermnya ini menutupi kuning telurnya. Nah, kemudian ini contoh, ini gambaran bagaimana blastodermnya ini sudah menutupi atau menyelimuti sekitar 30% ya. Jadi setelah 4,7 jam dari ikan zebra ya. Jadi setelah embryogenesis dari ikan zebra. Jadi ini YSL York Syncytial Nuclei. Kemudian ini bagian punggungnya yang akan jadi bagian punggungnya embrio ya. Kemudian ada YSL yang ini layer ya. Jadi layernya ini ditutupi, sudah mulai diselimuti sama blastoderm. Nah, kemudian selain blastoderm tadi, ada yang disebut dengan hipoblast. Nah, ini hipoblast ini yang membentuk mesendoderm. Jadi pembentukan hipoblast baik melalui involusi sel-sel di tepi blastoderm yang sedang mengalami epibolisme maupun melalui pelepasan sel dari epiblast. Jadi setelah 6 jam ini sudah mulai terbentuk apa yang disebut dengan hipoblast atau yang akan nanti membentuk mesendoderm, kemudian ada epiblast. Jadi epiblast dan hipoblast inilah yang akan membentuk organ-organ daripada embrio ya. Di mana hipoblast itu katanya ya organ-organ dalam. Kemudian ada juga ini yang disebut dengan shield atau penumpukan dari endodermnya itu ya. Kita lihat. Nah, pada tahap epiboli 90%, jadi sudah 90% terselimuti oleh mesoderm. Nah, jadi ini mesoderm dapat terlihat mengelilingi kuning telur di antara endoderm dan ektoderm. Nah, ini tadi mesoderm, ini mesoderm. Jadi dia ektoderm yang ini ya. Ini yang merah ini mesoderm. Jadi mesodermnya ini yang merah ini mengelilingi sudah hampir 90% di antara endoderm dan ektoderm. Berarti endodermnya yang kuning ini, ektodermnya yang hijau atau biru nih ya, biru ya. Nah, kemudian penyempurnaan atau penyelesaian gastrulasi setelah 10 jam lebih. Nah, ini ada terbentuk somit, kemudian ada region. Ya, ada envelope layer ya. Ya, nah, kemudian yang kedua ini adalah involution atau internalisasi. Jika epiboli adalah gerakan meluas
keluar, maka involusi adalah gerakan melipat ke dalam. Ini adalah momen di mana sel-sel mulai membentuk struktur berlapis-lapis. Involusi pergerakan di mana lapisan sel yang berada di tepi blastoderm, ini disebut cincin germinal, melipat masuk ke arah dalam dan merangkak kembali ke arah atas di bawah lapisan luar. Lapisan luar, sel yang tetap di permukaan akan menjadi ektoderm. Nah, jadi yang ada di permukaan itu jadi ektoderm, calon kulit dan sistem saraf. Kemudian lapisan dalam, sel yang melipat masuk, involusi, akan menjadi mesoderm, otot, tulang, jantung, dan endoderm, saluran pencernaan. Jadi ada lapisan yang di luar, ada lapisan yang di dalam. Nah, inilah yang lapisan di dalam ini ada dua nanti yang akan terbentuk, yang mesoderm dan endoderm. Mesoderm membentuk otot tulang jantung, kemudian endoderm saluran pencernaan. Nah, kemudian pembentukan cincin germinal. Pada saat epiboli mencapai sekitar 50%, tepi blastoderm akan menebal. Penebalan ini terjadi karena sel dimulai bertumpuk sebelum mereka melipat masuk. Penebalan ini disebut cincin germinal. Jadi ini ada penebalan sehingga disebut sebagai cincin germinal. Gimana cincin germinal? Ini mungkinnya cincin germinal. Kemudian lapisan atas yang tipis disebut epiblast. Jadi ini epiblast. Lapisan bawah yang di bawah hipoblast. Jadi hipoblast yang di sini, epiblast yang di sini. Kemudian pembentukan perisai embryonic shield. Setelah sel-sel melipat ke dalam, mereka tidak menyebar secara merata. Mereka cenderung berkumpul di satu sisi telur. Kumpulan sel hipoblast dan ediblast di satu sisi ini membentuk struktur yang terlihat seperti perisai. Jika dilihat dari atas disebut embryonic shield. Jadi embryonic shield yang ini ya. Fungsi area ini cikal bakal sumbu tubuh utama, kepala dan ekor. Jadi embryonic shield ini akan jadi kepala dan ekor. Nah, jadi analogi untuk teman-teman, bayangkan Anda sedang memakai kaos kaki. Epiboli adalah saat Anda menarik kaos kaki menutup kaki Anda, sedangkan involusi adalah saat Anda melipat bagian ujung kaos kaki masuk kembali ke dalam, sehingga terbentuk dua lapisan kain. Lipatan di bagian dalam itulah yang nantinya akan menjadi organ dalam pada ikan, yaitu jantung, otot, dan usus. Jadi ini cara memahaminya ya. Kemudian pembentukan hipoblast baik melalui involusi sel-sel di tepi blastoderm yang sedang mengalami konflik sel dari epiblast. Ini 6 jam ya. Nah, kemudian yang ketiga, convergent extension. Tahap convergent extension adalah gerakan morfogenetik ketiga yang terjadi secara simultan dengan epiboli dan involusi selama fase gastrula. Jika epiboli adalah menjelimuti dan involusi adalah melipat ke dalam, maka convergent extension adalah proses menyempit dan memanjang. Jadi ini adalah tahap di mana embrio ikan mulai memiliki bentuk tubuh yang jelas atau memanjang, bukan lagi sekedar tumpukan sel berbentuk cakram. Mekanisme kerja konvergensi dan ekstensi. Sesuai namanya, proses ini terdiri dari dua gerakan yang terjadi bersamaan. Konvergensi, sel-sel dari sisi kiri dan kanan embrio bergerak menuju ke garis tengah. Bayangkan seperti orang yang berkumpul dari pinggir lapangan menuju titik tengah. Jadi itu konvergensi. Kemudian ekstensi, karena sel-sel menumpuk di garis tengah, mereka tidak punya ruang lagi kecuali memanjang ke depan, anterior ke kepala dan ke belakang. Oh, jadi ini convergent extension yang tadinya bentuknya bulat, bundar, ini kemudian menyatu, konvergen, kemudian setelah berkumpul di tengah-tengah, akhirnya akan memanjang, berbentuk sebagaimana ikan. Nah, ini untuk memahami convergent extension, ini ada analogi lalu lintas untuk teman-teman. Bayangkan ada 6 lajur mobil di jalan tol yang tiba-tiba menyempit menjadi hanya 2 lajur.
Akibatnya barisan mobil tersebut akan menjadi sangat panjang ke depan. Sel-sel ikan melakukan hal yang sama. Mereka merapat ke tengah, konvergensi sehingga tubuh embrio otomatis menjadi panjang. Jadi inilah proses bagaimana saat embrio yang tadinya telurnya bulat tiba-tiba bisa menghasilkan embrio yang panjang, misalnya untuk ikan-ikan yang bentuknya memanjang begitu ya. Konvergensi extension, signifikansi fisiologis, pembentukan poros tubuh ini sangat vital karena pembentukan notochord, sel-sel yang berkumpul di garis tengah akan membentuk notochord, sumbu tubuh kaku sementara, yang menjadi panduan bagi pembentukan tulang belakang. Diferensiasi sumbu, disinilah perbedaan antara bagian kepala dan ekor mulai terlihat jelas secara visual. Penentuan simetri menentukan sisi kiri dan kanan tubuh ikan secara permanen. Kemudian gerakan morfogenetik akhir. Convergent extension, migrasi sel dari lateral menuju garis tengah dorsal ini, kemudian ekstensi pemanjangan embrio di sepanjang sumbu anteroposterior akan menghasilkan transformasi bentuk dari cakram sel menjadi struktur tubuh yang memanjang. Kemudian ini sangat kritikal karena kegagalan pada tahap ini menyebabkan cacat pada tubuh ikan. Ikan menjadi pendek atau bengkok. Nah, ini ada beberapa gambaran ya, tahapan-tahapan di mana tidak, kemudian stadia. Setelah itu masuk pada stadia organogenesis. Stadia ini kepala sudah bisa dibedakan dengan ekor, akan terbentuk somit dan kuning telur akan tertutup dengan sempurna. Pada proses organogenesis, pembentukan alat tubuh makhluk secara berkembang dari ektoderm akan terbentuk organ susunan saraf dan epidermis kulit. Jadi organogenesis ini adalah proses pembentukan organ. Ada neurulasi. Neurulasi itu pembentukan sistem saraf pusat. Kemudian pembentukan somit, calon jaringan otot dan rangka. Kemudian eye stage, indikator visual kematangan embrio. Kemudian fisiologi jantung dan sirkulasi. Jantung sebagai organ fungsional pertama yang akan terbentuk. Fungsinya distribusi nutrisi dari yolk ke jaringan tubuh. Laju denyut jantung dipengaruhi oleh metabolisme dan suhu air. Kemudian biokimia kuning telur, protein, vitelin, dan lipid menjadi sumber energi utama. Endogenous feeding, ketergantungan penuh pada cadangan makanan internal. Hubungan kualitas nutrisi induk terhadap daya tas telur ini sangat menentukan ya. Metabolisme energi embrio. Konsumsi oksigen meningkat tajam menjelang penetasan. Ekskresi limbah amonia melalui difusi membran. Kritisnya kadar DO dalam media penetasan. Jadi ini harus diperhatikan pada saat kita melakukan inkubasi supaya ada DO di air itu bisa dipertahankan bagus ya. Nah, mekanisme penetasan. Nah, kelenjar penetasan atau hatching gland ada di kepala embrio. Kemudian ada enzim choriolisin. Choriolisin ini yang ada di kepala embrio ini fungsinya melunakkan chorion secara kimiawi. Nah, dipengaruhi oleh pH dan konsentrasi ion dalam air. Jadi, enzim yang ada di kepalanya embrio ini akan melunakkan chorion yang minggu lalu, pertemuan lalu kita cerita bagaimana chorion itu mengalami hardening ya, pengerasan dengan adanya kalsium. Tapi ini pada saat mau menetas, dia mengalami pelunakan lagi karena adanya enzim choriolisin yang terdapat di kepala embrio. Kemudian ada juga peningkatan aktivitas gerak otot embrio. Kemudian gerakan pukulan ekor untuk merobek chorion yang sudah lunak. Nah, kemudian ada eklosion, proses keluarnya larva ke lingkungan air. Nah, faktor lingkungan eksternal, suhu penentu laju perkembangan inkubasi period. Kemudian
Kemudian ada intensitas cahaya, berapa spesies terpicu menetas saat gelap. Ada juga yang saat terang. Nah, ini salinitas. Karena salinitas ini mempengaruhi tekanan osmotik, maka dia sangat krusial juga karena menyangkut tekanan osmotik di perivitellin. Nah, kemudian untuk manajemen di laboratorium hatchery, kontrol penyakit harus dijaga, pengaturan debit air dan aerasi, kemudian monitoring real-time kualitas air penetasan. Nah, kesimpulan, sinkronisasi antara pematangan fisiologis dan dukungan lingkungan. Informasi lebih lanjut bisa Anda melihat video-video sebelumnya yang telah kami upload di YouTube channel kami Idris Bojosa gitu ya.